Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Fauzia dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 4 Baru. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Tapi sebelum itu kita harus mengerti dulu dong, negara maju dan negara berkembang itu apa sih? Jadi, negara maju merupakan negara yang memiliki tingkat ekonomi tinggi, teknologi yang berkembang pesat, serta mengembangkan ekonomi di sektor industri. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang memiliki struktur ekonomi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk persebaran negara maju dan negara berkembang, kita bisa melihat di peta berikut ini. Nah, bisa kita lihat bahwa persebaran negara maju adalah negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Australia, Rusia, dan lain-lain. Sedangkan untuk negara berkembang itu kebanyakan kita lihat ada di daerah Asia Tenggara. Nah, Indonesia salah satunya. Dari pengertian tersebut, kita menjadi tahu dong bahwa kedua negara maju dan negara berkembang ternyata saling membutuhkan. Negara maju membutuhkan negara berkembang untuk memperoleh bahan baku, sedangkan negara berkembang membutuhkan negara maju untuk mengelola bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Nah, seperti halnya Indonesia yang mengekspor migas ke Jepang untuk memenuhi kebutuhan energi mereka, dan tentu saja hal ini mendapatkan keuntungan untuk kedua negara. Kerjasama antar negara sendiri dapat diartikan sebagai terjalinnya suatu hubungan antara negara satu dan negara yang lainnya melalui sebuah kesepakatan untuk mencapai satu tujuan bersama. Kerjasama ini dapat berupa kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, politik, serta ekonomi. Yang pertama adalah kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang terjalin antara dua negara. Beberapa contoh kerjasama bilateral adalah sebagai berikut. Yang pertama ada di bidang ekonomi. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Jerman merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, terkhusus dalam bidang ekonomi. Produk-produk ekspor unggulan Indonesia ke Jerman antara lain minyak kelapa sawit, karet, dan produk-produk dari karet, kopi, teh dan rempah-rempah, kayu, mebel, dan sebagainya. Sementara produk impor dari Jerman umumnya merupakan barang-barang manufaktur seperti kendaraan bermotor, kendaraan pengangkut, dan dan mesin-mesin untuk industri. Yang kedua ada di bidang pendidikan. Contohnya adalah kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Jepang dalam pengembangan ekosistem Reka Cipta. Hal ini merupakan salah satu kebijakan Kemdikbud untuk menjadikan pendidikan di Indonesia mampu beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi secara cepat. Nadiem Makarim menjelaskan kerjasama ini dilatar belakangi oleh persamaan tujuan teknologi Reka Cipta yang dimiliki oleh Indonesia dan Jepang, yaitu dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat bersaing secara global. Yang ketiga adalah di bidang sosial budaya. Contohnya adalah kerjasama antara Indonesia dan Oman. Pemerintah Oman memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia yang melanjutkan pendidikan di negara tersebut. Selain bermanfaat dalam bidang pendidikan, hal ini dapat menjadi keuntungan untuk kita saling mengerti kebudayaan antar negara. Selain itu, Oman juga telah menunjukkan kepeduliannya ketika bencana menimpa Indonesia. Pada saat terjadi tsunami di Aceh, Oman memberikan bantuan yang cukup besar bagi Indonesia, termasuk pembangunan masjid di Al-Makmur di Banda Aceh. Dan contoh yang terakhir adalah di bidang pertahanan dan keamanan. Kesepakatan yang terjadi antara Indonesia dan Australia untuk memperkuat hubungan di bidang pertahanan, khususnya dalam bidang maritim. Australia menawarkan kerjasama di bidang pertukaran informasi dan intelijen, khususnya menghadapi illegal fishing dan kejahatan transnasional di perairan Indonesia. Nah, itulah beberapa contoh kerjasama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang
beberapa kerjasama multilateral yang terjadi antar negara di dunia. Nah, bentuk kerjasama yang selanjutnya adalah kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral sendiri adalah kerjasama yang dilakukan oleh sejumlah negara. Kerjasama beberapa negara ini diwujudkan biasanya dalam bentuk organisasi. Yang pertama kita akan membahas organisasi yang bergerak dalam bidang ekonomi. Yang pertama ada Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disebut APEC. Negara yang tergabung dalam organisasi ini adalah negara-negara di Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik itu meliputi pesisir Asia Timur, Asia Tenggara, Australia, dan negara-negara Oseania, ditambah dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Jumlah negara hingga saat ini ada 22 negara. Organisasi yang kedua adalah Masyarakat Ekonomi Eropa atau biasa disebut MEE. Organisasi ini dicanangkan pada tahun 1957 melalui Perjanjian Roma. MEE didirikan oleh 6 negara yaitu Belanda, Perancis, Italia, Luxembourg, Jerman Barat, dan Belgia. Selanjutnya ada ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA bukan nama organisasi, melainkan sebutan untuk kawasan pasar bebas di ASEAN. AFTA disepakati pada ASEAN Summit keempat di Singapura pada tahun 1992. Selanjutnya, ada Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Tujuan disepakatinya MEA adalah meminimalisir hambatan-hambatan yang ada dalam hubungan ekonomi antar negara. Nah, di bidang selanjutnya adalah bidang pendidikan sosial dan budaya. Bentuk organisasi dalam bidang ini tidak terbentuk secara khusus sebagai organisasi sendiri, melainkan bernaung di bawah organisasi terbesar dunia yaitu PBB yang memiliki bidang-bidang khusus. Seperti yang pertama adalah UNESCO. UNESCO menangani bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Yang kedua ada UNHCR, yaitu organisasi yang bertugas dalam mengurus pengungsi di seluruh dunia, termasuk di dalamnya melindungi hak-hak pengungsi. Dan yang ketiga adalah UNDP. UNDP bertujuan untuk membantu pembangunan negara berkembang. Selanjutnya adalah bidang pertahanan dan keamanan. Adapun beberapa organisasi yang terkenal dalam bidang ini adalah NATO atau North Atlantic Treaty Organization dan Pakta Warsawa, kemudian Australia, New Zealand, and United States of America atau biasa disebut ANZUS, dan yang terakhir adalah Central Treaty Organization atau biasa disebut CENTRO. Nah, itulah materi yang saya bawakan terkait kerjasama antara negara maju dan negara berkembang. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.